Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, adik-adik sekalian, bahkan opa dan oma yang pada saat ini boleh menikmati kembali persekutuan dengan Tuhan walaupun kita masih beribadahkan di rumah kita masing-masing. Tapi kita percaya dan yakini bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan kita, bahkan Dia akan selalu hadir menopang kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Pada malam hari ini sebagaimana yang sudah boleh kita baca bersama dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 12 sampai dengan yang ke-16. Kitab surat Ibrani ini mau berbicara tentang iman sebagai dasar dalam kehidupan orang beriman. Nasihat dan keteladanan tentunya dibutuhkan orang untuk bisa bersikap dengan benar di dalam kehidupannya. Bahkan penulis surat kepada orang Ibrani ini menjadikan iman sebagai dasar penting dalam menjalani kehidupan. Ada dua sisi yang disoroti. Yang pertama adalah surat ini ditulis untuk orang-orang yang sudah menerima Kristus. Dan yang di sisi yang kedua, yaitu bagaimana surat ini juga dituliskan untuk melihat bagaimana keteladanan iman dari orang-orang dalam perjanjian lama yang kemudian menjadi referensi atau acuan iman yang sangat penting bagi penulis. Namun Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pada malam hari ini kita mau belajar bagaimana pusat keteladanan itu adalah Yesus sendiri. Kalau kita baca kembali, saya akan membacakan kembali dari ayat 12. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Apa arti dari ayat atau dari firman Tuhan pada saat ini? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Yesaya juga dituliskan di dalam pasal 35 ayat 3. Juga teks ini memiliki kemiripan dengan apa yang kita baca pada saat ini. Tetapi kalau kita melihat Yesaya dalam konteksnya, adalah penguatan terhadap orang-orang di pembuangan yang kehilangan harapan. Mereka merasa bahwa hidup mereka hanya sebagai orang buangan atau bangsa yang tertindas. Namun demikian Yesaya kembali mengingatkan mereka untuk kemudian dapat menguatkan tangan yang lemah dan kaki yang goyah. Artinya mereka harus tetap kokoh dan tetap teguh menanti pertolongan Tuhan. Dan itu dicatatkan oleh kitab Yesaya. Kalau bagian yang kita baca pada malam hari ini di ayat yang ke-12, itu menunjukkan bagaimana kesiapan untuk ambil bagian dalam perlombaan iman. Karena tema renungan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, adalah jangan sampai gagal dalam kehidupan yang Tuhan izinkan boleh kita jalani. Kalau kita berbicara tentang jangan sampai gagal, pertanyaannya siapakah manusia atau seorang pun yang menginginkan kegagalan dalam kehidupan? Tentunya akan kita menjawab bahwa kita tidak akan ingin gagal. Tetapi bagaimana kita mau bisa tidak gagal, menjadi tidak gagal dalam kehidupan kita? Mungkin kita berusaha, mungkin kita sebagai pedagang, sebagai petani, sebagai nelayan, dan apapun juga yang Tuhan izinkan boleh kita lakukan. Tentunya kita tidak menginginkan kegagalan itu. Mungkin kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman pendahulu kita. Sebagaimana yang dicatatkan juga dalam kitab Ibrani ini.
yang mengambil acuan orang-orang yang terdahulu, yang membuktikan iman, kekuatan iman percaya mereka, sehingga mereka boleh menikmati buah dari iman itu sendiri. Di hari Minggu kemarin sudah disampaikan bahwa bagaimana pentingnya iman itu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi pendahulu-pendahulu kita yang dicatatkan di dalam kitab Yesaya, yang dicatatkan dalam kitab-kitab Kejadian sampai Maleakhi, banyak referensi yang banyak acuan yang diambil, bahwa mereka menunjukkan keteladanan-keteladanan itu dan boleh menikmati dari buah keteladanan itu, yaitu buah iman. Oleh karena itu pada malam hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, kita juga mau belajar dalam perlombaan iman. Kita sedang mengalami atau sedang dalam melaksanakan perlombaan iman itu. Apakah kita harus gagal? Judul renungan kita mau mengatakan bahwa jangan sampai gagal. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lalu apa yang harus kita perbuat sebagai orang beriman? Dalam pembacaan kita sangat jelas mau disampaikan. Yang pertama adalah di ayat 14 mau dikatakan bahwa ada dua sisi, ada dua syarat yang harus kita jalani. Yang pertama adalah berdamailah dengan semua orang. Dan yang kedua adalah hiduplah kudus. Dan itu juga adalah referensi, adalah acuan untuk kemudian kita untuk kemudian kita boleh masuk di dalam perlombaan itu. Agar keteguhan iman yang selama ini yang telah kita pupuk, iman yang telah kita jalani sampai saat ini, biar tetap akan menghasilkan buah dari iman itu sendiri. Kemudian kalau kita baca di dalam ayat yang ke-15, di sana mau dikatakan, di ayat 15 dikatakan bahwa jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Opa dan Oma, adik-adik sekalian, bahwa akan percuma ketika kita beriman kepada Tuhan, bahwa akan percuma kita membangun iman kepada Tuhan, kalau kita mempunyai akar yang pahit dalam kehidupan ini. Akar pahit itulah yang akan membuat kita dalam perlombaan tidak akan berhasil. Akar pahit itulah akan membuat iman kita akan semakin terbatas, tidak mencapai buah iman itu sendiri, karena akar pahit yang selalu ada. Lalu kita mau bertanya, apa sih akar-akar pahit itu? Firman Tuhan menjelaskan bahwa akar pahit itu adalah kedengkian, keangkuhan, kesombongan, iri hati dan sebagainya. Bagaimana kita bagaimana kita melakukan suatu perlombaan dan mencapai suatu tujuan yang baik dalam perlombaan itu, perlombaan iman. Kalau kedengkian, keangkuhan, iri hati, kesombongan dan sebagainya ada menghinggapi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, itu akan sia-sia. Dan itulah yang akan membuat kita gagal, tidak sampai pada tujuan. Oleh karena itu malam ini Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, kita kembali mau diingatkan oleh kitab Ibrani untuk kemudian kita berdamai dengan semua orang. Kita menjalin hubungan dengan Sang Pencipta, hidup kudus, tidak mencemarkan nama Tuhan. Agar kenapa? Agar kehidupan yang telah kita bangun dalam hidup beriman kita tidak akan menjadi sia-sia di dalam Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lalu kalau kita mempunyai akar pahit,
Maka di ayat 16 dikatakan, jangan ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Karena kalau akar pahit itu tetap ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, kehidupan kita semua, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, maupun persekutuan, maka akan timbul hal-hal yang tidak kita inginkan. Itulah yang akan membatasi, itulah yang akan menyekap kita untuk kemudian kita bisa menumbuhkan iman kembali kepada Tuhan. Kita boleh mengharapkan sesuatu yang begitu indah. Kita dapat mengharapkan sesuatu yang begitu lebih baik untuk mencapai sesuatu yang kita butuhkan. Terkhusus dalam perlombaan iman. Tetapi akan gagal, sekali lagi saya mau katakan. Firman Tuhan di malam hari ini di ayat 15. Bahwa akar pahit itu harus dibuang jauh-jauh. Kalau kita juga melihat di pasal 12. Di ayat 12. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Apa arti dari firman Tuhan ini? Tadi dari awal sudah saya sampaikan. Tangan yang lemah dan kaki yang goyah. Kalau pada zaman perjanjian lama, seperti yang disampaikan oleh kitab Yesaya tadi, bahwa bagaimana mereka sudah sangat putus asa. Mereka seakan merasa tidak berdaya lagi karena mereka merasa berada di pembuangan itu. Tetapi firman Tuhan hadir di tengah-tengah mereka untuk menguatkan mereka dengan satu harapan, bahwa pertolongan Tuhan akan datang bagi mereka. Begitu juga dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita menyadari akan banyak hal-hal. Mungkin salah satunya ketika pada saat-saat ini masih dalam pandemi COVID. Yang tentunya juga kita membuat iman kita mungkin akan semakin tergerus kalau kita tidak menghadirkan Tuhan dalam kehidupan ini. Bisa saja iman kita menjadi lemah. Bisa saja dalam perlombaan iman yang terus kita jalani hingga saat ini akan terhenti hanya karena hal-hal yang seperti itu. Tetapi kita bersyukur di malam hari ini, kita kembali mau diingatkan untuk tetap teguh dan kokoh, berdiri kuat dan menghadirkan Tuhan dalam kehidupan ini, agar perlombaan iman yang boleh kita jalani hingga pada saat ini benar-benar akan mendatangkan sukacita. Bahkan kitalah akan menjadi pemenang. Dan buah dari iman itu akan kita nikmati. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi kita akan menikmatinya juga bagi mereka yang membutuhkan. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Dan untuk mencapai tujuan itu, maka arah pandang atau mata hanya tertuju kepada Yesus Kristus. Dialah sebagai pemimpin. Sebab dia telah mengikuti perlombaan iman dengan sebuah kemenangan yang sangat luar biasa. Dengan sebuah kemenangan yang begitu sempurna. Yang kemudian menjadi teladan iman bagi kita. Dalam perlombaan iman ini, kita jangan sampai gagal. Sebagaimana judul renungan kita di malam hari ini. Kita terus berjuang dengan menyerah. Jangan menyerah dan putus asa atau hilang pengharapan. Tetapi mari kita tetap terus menjalani hidup beriman dengan berbagai dinamika kehidupan yang Tuhan izinkan boleh kita jalani. Sembari memohon kekuatan, sembari tetap berharap pada Kristus dan tetap meyakini bahwa hanya Allah dengan kuasa dan kasih-Nya akan terus menopang, bahkan memampukan Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam kita menjalani dan menghadapi berbagai peristiwa-peristiwa iman dalam hidup dan kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan beriman kita akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Apa refleksi bagi kita? Maukah kita tetap tekun? Maukah Bapak Ibu Saudara dan saya tetap sabar dan setia?
dalam setiap perlombaan iman, jangan sampai gagal. Oleh karena itu mari terus bersandar pada kekuatan dan kuasa Allah. Agar perlombaan iman ini, perlombaan iman yang kita jalani hingga saat ini, akan berakhir dengan sempurna. Sehingga buah iman itu akan terus memancar dan dirasakan bagi banyak orang. Itulah firman Tuhan yang boleh menyapa kita di malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Walaupun sekarang ini masih di masa-masa Covid yang terus menerus membuat kita menjadi gelisah dan khawatir. Tetapi yakin dan percaya perlombaan iman yang Bapak Ibu Saudara dan saya lakukan hingga saat ini, hingga detik ini, Dialah yang akan menopang kita. Dialah yang akan menguatkan kita agar kita kelak menjadi pemenang dan memiliki sebuah kehidupan yang kekal yang Allah telah janjikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Maju dan berlari terus bersama Tuhan Yesus. Karena kita percaya, jerilah Bapak Ibu Saudara dan saya dalam setiap usaha dan yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus.